semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alvanis Damian dari jurusan Teknik Informatika kelas IFB pagi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pandangan karakter beragama dari berbagai agama. Dalam pembahasan kali ini, saya ingin melakukan interview dengan umat dari agama yang berbeda, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, dan agama Buddha. Nah, untuk lebih jelas ya, yuk ikuti saya melakukan interview dan memahami setiap pandangan dari umat tersebut. Let's go! Baik, sebelum masuk ke pertanyaannya, saya ingin mengajak teman-teman yang akan diinterview untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Septian Jedi Jahuta Galung dari Prodi Teknologi Informasi semester 5 dan agama saya Kristen Protestan. Perkenalkan, saya Bayu Arma Praja, saya beragama Islam. Oke, dan perkenalkan nama saya Ibagus Bahendra dengan agama saya Hindu. Perkenalkan, nama saya Mainur Kumara dari Prodi Teknologi Informasi yang beragama Buddha. Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Putri Deviani Simbolon. Saya perwakilan dari agama Katolik ya. Keseharian saya yaitu bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tetapi tidak hanya itu, saya juga melakukan rutinitas lain, belajar bahasa asing untuk meningkatkan skill saya. Terima kasih perkenalannya dari abang kakak sekalian. Sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan agama? Serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, agama adalah tempat di mana kita memuji Sang Pencipta kita dengan cara melakukan apapun yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Karena saya Kristen, jadi saya cara mengimplementasikannya dalam hidup saya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Menurut saya, agama adalah ajaran yang dibawa oleh Tuhan ke muka bumi ini yang harapannya bisa menjadi pemandu bagi semua umat manusia yang menganutnya. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari menurut agama saya yaitu mengajarkan kita untuk beribadah sholat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama manusia, dan sebagainya. Pertanyaan: Dalam agama bagi umat Hindu adalah tuntunan hidup yang menuju kebenaran dalam sehari-hari. Ajaran ini diterapkan lewat sembahyang, menjaga hubungan baik, berbuat baik, dan menjalankan ritual tersebut seperti puja. Agama itu ibarat peta yang membantu kita dalam perjalanan hidup. Dengan peta, kita bisa tahu arah yang harus diambil dan menghindari jalan yang salah. Sama halnya dengan agama juga, ia kasih kita petunjuk dan nilai-nilai buat melewati tantangan hidup. Agama juga ngumpulin kita dengan orang-orang yang sejalan. Jadi kita nggak merasa sendirian. Tanpa peta, kita bisa tersesat, tapi tanpa agama kita bisa kehilangan arah. Cara saya menerapkan agama dalam sehari-hari lebih ke hal-hal yang kecil. Misalnya selalu berusaha bantu orang sekitar, ngobrol dengan cara yang sopan dan ramah, serta menghargai perbedaan tanpa menghakimi. Buat saya, menjaga lingkungan dan melakukan kebaikan adalah bentuk ibadah juga. Kadang saya juga ambil waktu untuk merenung, atau seperti meditasi, biar lebih tenang dan bisa refleksi diri. Semua itu bikin saya lebih merasa dekat dengan nilai-nilai agama, tanpa harus selalu di tempat ibadah. Menurut saya agama itu adalah sistem kepercayaan dan praktik yang menghubungkan manusia atau diri kita ini dengan Tuhan atau kepercayaan kita masing-masing. Nah, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan seperti doa, ibadah, baru mengikuti ajaran-ajaran yang positif lainnya, berbuat baik dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama kita manusia, seperti itu. Pertanyaan kedua, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya,
itu sangat penting karena agama itu berikan kita patokan dan hukum yang tidak tertulis. Tapi dia hanya tertulis dalam agama itu sendiri dan di dalam kitab suci kita. Dan karena saya ini Kristen, itu sangat penting untuk kehidupan saya karena itulah yang jadi tolak ukur untuk segala sesuatu yang saya lakukan, baik itu salah ataupun bentuknya. Kami selalu memandang itu dari kitab suci kami, yaitu Alkitab. Menurut saya, manusia butuh batas antara hal yang bisa dilakukan dengan hal yang tidak boleh dilakukan, agar manusia tidak bisa semena-mena dalam berbuat sesuatu di muka bumi ini. Pada akhirnya, yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia seharusnya mempunyai batas-batas tersebut. Karena agama diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, mencapai kebebasan batin. Agama mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan akhlak dan makhluk hidup lain. Manusia butuh agama dalam hidup sehari-hari karena agama bisa jadi pegangan buat tahu apa yang benar dan baik. Agama ngajarin kita soal nilai-nilai kayak kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang yang penting buat hubungan sama orang lain. Selain itu, agama bikin kita lebih tenang, terutama pas lagi menghadapi masalah. Jadi, agama bukan cuma soal ibadah, tapi juga bantu kita buat terus introspeksi dan jadi pribadi yang lebih baik. Intinya, agama kasih tujuan dan makna yang bikin hidup lebih berarti. Manusia itu memerlukan agama untuk membantu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itulah salah satunya. Lalu memberi makna hidup serta mendatangkan ketenangan dan kekuatan saat menghadapi masalah. Agama juga memberikan harapan dan rasa kebersamaan kita dengan orang lain. Pertanyaan ketiga, apa pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin pengaruh agama dalam hidup saya itu yaitu saya jadi lebih bisa bertoleransi karena Tuhan saya mengajarkan dan ajaran agama saya mengajarkan untuk bertoleransi, dan juga saya mungkin jadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena agama saya mengajarkan hal yang baik, terlebih dalam mengasihi sesama kita manusia. 3. Dengan agama diharapkan manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dapat menjaga lisan dan tulisan yang buruk dari tulisan yang buruk, dan memberikan dampak yang positif bagi orang sekitarnya. Bagi agama kami, pengaruhnya itu bisa membawa kedamaian batin, rasa syukur, dan sikap saling mengobati, serta membentuk pola hidup yang harmonis dengan alam dengan Tuhan. Agama itu punya pengaruh besar dalam hidup kita, kayak peta yang ngasih arahan. Dengan agama, kita diajari untuk berbuat baik dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita menghadapi masalah, agama bisa jadi tempat buat nyari ketenangan dan motivasi, bikin kita tetap semangat. Selain itu, agama ngebantu kita untuk memahami nilai-nilai kayak kasih sayang dan kejujuran. Jadi, agama bukan cuma bikin hidup kita lebih bermakna, tapi juga membantu kita menemukan arah dan tujuan dalam setiap langkah. Pengaruh agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang pertama itu pasti ketenangan batin. Nah, ketenangan batin ini dengan cara seperti doa, lalu ibadah yang memberikan ketenangan dan dapat mengurangi stres kita dalam beraktivitas sehari-hari seperti itu. Lalu yang kedua itu pedoman moral. Nah, contohnya dalam agama kita itu atau agama saya ada 10 perintah Allah. Nah, agama saya mengajarkan untuk tidak mencuri, tidak berdusta, menghormati orang tua, dan tidak membunuh. Nah, aturan-aturan inilah menjadi pedoman moral bagi umat beragama untuk berperilaku baik dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Pertanyaan keempat, menurutmu mengapa agama menjadi esensi yang sangat urgent atau penting dalam menentukan tujuan hidup sehari-hari? Menurut saya agama itu sangat penting. Kenapa? Karena menurut saya agama itu adalah patokan dan kompas bagi hidup saya, di mana saya yakin dan percaya semua agama mengajarkan kebajikan bagi umat-umatnya, di mana kalau tanpa agama
maka tak akan ada aturan. Dan di mana jika tidak ada peraturan, maka dunia ini mungkin akan kacau. Dan oleh karena itu menurut saya itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. 4. Agama menjadi urgen dalam menentukan tujuan hidup dikarenakan dengan kita memahami agama yang kita anut, kita dapat memiliki pandangan bahwa setiap manusia memiliki tujuan atau misi yang harus dikerjakan selama kita semua masih hidup di dunia ini. Dalam pandangan Hindu kami, agama atau dhamma adalah prinsip moral dan etika yang mengarahkan seseorang untuk hidup selaras dengan alam semesta. Tujuannya dalam bertanggung jawab, kesejahteraan, kenikmatan, dan kebebasan spiritual. Menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama membantu seseorang mencapai keseimbangan antara aspek kehidupan nyata dengan kehidupan para dewa untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Agama itu penting karena dia membantu kita memahami hidup dan tujuan kita. Dia ngasih kita pedoman untuk berbuat baik, jadi kita bisa punya hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Pas lagi bingung atau stres, ajaran agama bisa jadi pegangan dan bikin kita lebih tenang. Selain itu, komunitas yang di agama seringkali jadi tempat kita bisa saling mendukung. Singkatnya, agama bikin hidup kita lebih terarah dan berarti, gak cuma ngalir begitu aja. Agama menjadi esensi yang sangat penting dalam menentukan tujuan hidup itu karena memberikan panduan tentang makna hidup, moralitas, dan arah yang jelas. Nah, dengan ajaran agama kita sendiri itu, seseorang kita itu dapat memahami tujuan hidup kita itu gimana sih, dan juga memiliki motivasi untuk berbuat baik dan merasa tenang serta optimis dalam menghadapi kesulitan yang ada di dunia ini. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda menerapkan makna kehidupan beragama dalam keseharian Anda? Itu ya pastinya ada ajaran kami Kristen memiliki teladan Tuhan Yesus. Saya pasti akan menjalankan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu rendah hati, jujur, dan juga berkarisma, dan juga pasti akan Taurat. Nah, untuk kami Kristen, dan saya akan mengimplementasikan itu dalam kehidupan saya karena saya ini adalah pengikut Kristus. 5. Saya menerapkan makna kehidupan beragama dengan cara melakukan semua hal secara maksimal dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita selagi kita masih berada di jalan yang benar. Oke, dalam Hindu kami menerapkan makna kehidupan beragama dengan keseharian bisa dilakukan dengan melakukan tindakan yang baik, jujur, dan penuh kasih kepada orang sesama. Dalam praktik Hindu kami berlatih meditasi atau yoga untuk menenangkan pikiran dan melakukan bakti atau pengabdian kepada Tuhan melalui doa dan ritual yang dijalankan, menghormati alam, menjaga keseimbangan dan segala aspek kehidupan, dan terus belajar dari pengalaman adalah cara untuk menghayati sesama agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saya sendiri, menerapkan makna kehidupan beragama sehari-hari dengan cara-cara yang simpel. Pertama, saya berusaha untuk selalu bersikap baik dan empati kepada orang lain, entah itu lewat tindakan kecil seperti senyum atau membantu mereka yang butuh. Kedua, saya mencoba untuk merenungkan ajaran agama saya, seperti bersyukur atas apa yang saya miliki dan tetap positif dalam menghadapi tantangan. Selain itu, saya juga sering meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, misalnya dengan meditasi atau berdoa, biar bisa tenang dan lebih fokus dalam menjalani hidup. Menghargai orang lain dan perbedaan pandangan juga saya coba terapkan, karena semua orang punya cerita dan keyakinan masing-masing. Intinya, saya berusaha membuat setiap hari lebih berarti dengan mengikuti nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Mungkin sekian untuk dari saya. Terima kasih. Nomor 5, saya menerapkan makna kehidupan beragama dalam keseharian itu. Contoh kecilnya ya, seperti berdoa setiap pagi. Doanya itu doa Bapa kami 3 kali dan Salam Maria 3 kali, serta mengikuti ajaran kasih dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu
jujur ya, walaupun kadang kalau di tempat kerja itu kata jujur itu cukup minim ya. Lalu juga ada membantu sesama manusia, sesama kita yang meminta pertolongan dan menjaga kedamaian dalam diri kita sendiri. Selain itu juga saya juga rutin menghadiri misa di gereja Katolik saya dan mengikuti sakramen Ekaristi untuk memperkuat iman saya sebagai seorang Katolik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada Abang Kakak yang telah melakukan interview pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton wawancara saya ini. Saya harap pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita semua terkait pandangan beragama dari berbagai perspektif. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.